Halo semua, selamat datang ke Bali. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang cukup dalam ya, tentang gimana caranya kita menemukan makna baru di fase kehidupan yang sering disebut usia senja. Sebuah fase yang mungkin kita anggap sebagai akhir, padahal bisa jadi ini adalah awal dari babak yang paling berharga dalam hidup kita. Oke, kita mulai ya. Seiring berjalannya waktu, kita semua kan pasti sampai di satu titik di mana kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya. Nah, menurut berbagai riset, pertanyaan pertama yang sering banget muncul itu ya ini. Sebenarnya apa sih makna hidup saya sekarang? Semua pencapaian, semua perjuangan yang sudah dilewati, sekarang buat apa semua itu? Nah, setelah itu biasanya muncul pertanyaan kedua. Dan yang ini rasanya lebih personal, lebih nusuk ke hati. Kita mulai bertanya ke diri sendiri, apa saya masih berguna ya? Kehadiran saya ini masih berarti nggak sih buat orang lain? Ini pertanyaan yang benar-benar menyentuh inti dari nilai diri kita kan? Dan yang terakhir, pertanyaan yang paling mendasar. Apa masih ada waktu? Apa kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti? Untuk meninggalkan warisan udah tertutup buat saya? Tiga pertanyaan ini, soal makna, soal kegunaan, dan soal kesempatan, inilah inti dari pencarian yang akan kita jelajahi bareng-bareng hari ini. Nah, yang menarik adalah, ternyata jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin nggak ada di dalam diri kita. Justru untuk menemukannya, kita perlu melihat keluar, ke dunia di sekitar kita. Dunia yang, kalau kita mau jujur ya, penuh dengan hal-hal yang rusak dan perlu banget diperbaiki. Sumber materi kita membedakan ada dua jenis kerusakan. Yang pertama, yang kelihatan jelas di mata, polusi, sampah di mana-mana, lingkungan yang nggak keurus. Tapi ada jenis kerusakan kedua yang lebih dalam dan lebih sulit, yaitu kerusakan yang gak terlihat, hubungan yang retak sama teman atau keluarga, dendam yang dipendam bertahun-tahun, atau rasa sepi yang diam-diam menggerogoti. Ada satu cerita dari sumber ini yang pas banget buat ngegambarin gimana pola pikir egois itu menciptakan kedua jenis kerusakan tadi. Sampah yang dibuang ke jalan itu kan kerusakan yang terlihat. Tapi jawaban ketus, memangnya urusanmu apa? Itu adalah cerminan dari kerusakan yang tak terlihat. Rusaknya rasa peduli kita ke sesama. Terus kita harus gimana dong? Nah, disinilah ide utamanya. Tujuan kita ternyata bukan buat jadi komentator yang berdiri di pinggir lapangan sambil menghakimi, wah dunia ini rusak banget ya. Bukan. Sebaliknya, tujuan kita justru baru ditemukan saat kita memilih untuk turun tangan dan jadi bagian dari solusi perbaikan itu sendiri. Ada metafora yang kuat banget di sini, yang menghubungkan kelahiran dengan pengorbanan untuk pemulihan. Coba deh bayangkan sebuah pohon. Dia itu kan simbol kehidupan baru, simbol penciptaan. Tapi kayunya juga bisa dipakai untuk membangun kembali apa yang sudah rusak. Intinya adalah, penciptaan yang paling bermakna seringkali lahir dari sebuah tindakan perbaikan. Nah, ini dia poin kuncinya. Tujuan sejati itu ditemukan bukan dengan mengutuk kerusakan, tapi dalam tindakan nyata memulihkan sesuatu. Entah itu memulihkan hubungan yang renggang, memulihkan kepercayaan yang hilang, atau bahkan sesederhana memulihkan lingkungan di sekitar kita. Disitulah panggilan kita. Oke, idenya keren banget, tapi gimana mulanya? Prakteknya gimana kan? Dari mana kita bisa mulai melakukan pekerjaan pemulihan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita bedah langkah-langkahnya. Gini deh, kita itu secara naluriah tahu cara memperbaiki hal-hal yang kelihatan. Kalau ada keran bocor di rumah, pasti langsung kita perbaiki. Kalau lihat tanaman di pot mulai layu, ya langsung kita siram. Refleks untuk memperbaiki kerusakan fisik ini datangnya alami banget. Tapi, disinilah tantangan yang sebenarnya. Gimana caranya kita memperbaiki kerusakan yang nggak kelihatan? Gimana coba cara menambal hati yang retak? Atau menyembuhkan dendam yang udah mengakar bertahun-tahun? Ini jauh lebih rumit kan? Ada cerita perumpamaan yang pas banget buat ini. Seorang suami berdoa bertahun-tahun supaya istrinya yang pemarah bisa berubah. Tapi dia nggak sadar kalau kemarahan istrinya itu sebenarnya adalah reaksi dari sikap dia sendiri. Pelajaran terpentingnya apa? Semua pemulihan itu harus dan wajib dimulai dari diri kita sendiri dulu. Nah, dari situ kita bisa tarik 3 langkah pemulihan yang sederhana tapi luar biasa kuat. Langkah pertama adalah ke dalam, sembuhkan dan ubah diri sendiri. Langkah kedua adalah ke sekitar kita, berbagi hubungan dengan orang-orang terdekat. Dan langkah ketiga baru keluar, rawat dan jaga dunia di sekeliling kita. Jadi urutannya jelas, dari dalam, ke sekitar, lalu keluar. Mungkin kedengarannya berat ya, tapi tenang, kita tuh nggak mulai dari nol. Coba deh lihat ke belakang, lihat semua tantangan yang sudah berhasil kita lewati seumur hidup. Semua pengalaman pahit dan manis, itu adalah kekuatan kita sekarang.
Kalimat ini adalah pengingat yang bagus banget akan kekuatan yang sudah kita miliki. Semua pengalaman hidup, semua kebijaksanaan yang terkumpul, itu adalah bekal kita. Ingat, kalau kita bisa melewati bukit-bukit kemarin, kita pasti bisa kok menghadapi bukit-bukit yang ada di depan mata. Dan semua ini membawa kita ke ide terakhir yang menurut saya paling memberdayakan. Gimana kalau kita berhenti melihat usia senja sebagai fase penurunan dan mulai melihatnya sebagai sebuah kesempatan yang unik? Inilah yang disebut sebagai momen emas. Jadi, apa sih momen emas itu? Gini deh, ini soal mengubah cara pandang. Sebuah masa di mana nilai kita nggak lagi diukur dari apa yang hilang, kekuatan fisik mungkin, tapi justru diukur dari apa yang kita punya, kebijaksanaan, perspektif yang luas, dan kemampuan unik kita untuk memulihkan, baik itu diri sendiri, keluarga, maupun dunia sekitar kita. Dan di fase ini kita punya kekuatan super loh. Kita punya perspektif yang generasi muda belum punya. Kita bisa jadi sumber stabilitas dan kedamaian buat keluarga. Kita bisa jadi teladan sejati yang tindakannya menginspirasi anak dan cucu. Dan yang paling indah, kita bisa menemukan kebahagiaan sejati justru saat kita membantu orang lain menemukan kebahagiaan mereka. Kalau ada satu pesan penutup yang perlu kita pegang erat-erat, inilah dia. Nggak peduli berapapun usia kita, nggak peduli serusat apapun kelihatannya sesuatu, pintu untuk memulai pekerjaan pemulihan itu nggak pernah tertutup. Kesempatan itu selalu ada, di sini, dan sekarang. Jadi saya mau tutup obrolan kita dengan pertanyaan ini, khusus untuk Anda renungkan. Dengan semua kebijaksanaan dan pengalaman yang Anda miliki saat ini, apa yang akan Anda pilih untuk diperbaiki? Hubungan mana yang akan Anda pulihkan? Warisan pemulihan seperti apa yang ingin Anda tinggalkan di momen emas Anda?